Apa benar Gondrong Labanan dalam sebulan bisa mendapatkan uang 200 juta dari YouTube? Masalahnya angka 200 juta itu bukan angka yang kecil ya, itu banyak sekali. Banyak konten kreator di luar mancing yang membahas masalah Gondrong Labanan. Gondrong Labanan seperti virus bagi mereka, bahkan bagi saya sendiri. Nah, kenapa saya katakan Gondrong Labanan itu seperti virus? Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda dapat mengikuti dan pemberitahuan tentang channel-channel saya. Kita langsung aja ke penjelasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin mengatakan apa yang ingin saya sampaikan sekarang masih ada hubungannya dengan yang kemarin tentang Gondrong Labanan. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini, kemarin saya begitu menggebu-gebu, seakan-akan yakin mau sukses di YouTuber ya. Tapi akhir-akhir ini ada kegelisahan yang sangat mendalam tentang saya. Itu banyak hal yang mempengaruhi, yang menyebabkan saya gelisah sekali, yaitu terutama faktor dari ekonomi. Boleh dibilang saya ini ya di bawah garis lah. Jadi untuk memulai nge-YouTube saya ini betul-betul mulai dari minus. Jadi alat pun seadanya, seperti tripod saya buat dari bambu, ya udah saya tancapkan, saya kasih karet gitu saja. Itu yang pertama. Terus kedua, takut gagal. Itu betul-betul sekarang takut gagal. Seolah-olah kemarin saya ini, wah saya harus berhasil gitu. Kayaknya kok sekarang takut gagal. Itu menjangkiti diri saya. Itu sepertinya penyakit semua YouTuber pemula ya. Nah, begitu juga dengan saya. Terus kedua, juga waktu saya susah ngaturnya, cari konten atau mau bikin konten, saya ini susah sekali. Kalau saya bikin konten, pasti dagangan roti bakar saya akan kolap, betul-betul kolap. Nah, itu masalah waktu saya susah sekali ngaturnya. Terus dari keluarga juga tidak ada dukungan sama sekali, bahwa katanya ini YouTube itu bagi orang-orang yang pandai. Orang-orang tetangga-tetangga saya sudah banyak yang mencoba dan semuanya gagal, lebih dari puluhan orang gagal. Kok sekarang saya yang tiba-tiba nggak ada background di YouTube, tiba-tiba maju menjadi YouTuber, apalagi dengan modal seadanya, dari skill, dari peralatan dan sebagainya. Yang paling bikin ngeri dan bikin saya itu gelisah sekali, saya ragu-ragu melangkah jadi YouTuber, yaitu ancaman dari istri. Terus terang, ancaman dari istri. Kalau sampai gagal, betul-betul gagal, udah buyar semuanya rumah tangga saya. Jadi nggak ada dukungan. Benar-benar saya ini bingung sekali. Tapi ya itulah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Gondrong Labanan itu sudah jadi virus, betul-betul jadi virus yang merasuki diri saya, mungkin ke seluruh sendi-sendi darah saya. Jadi setiap saya diancam selalu teringat kontennya Gondrong Labanan gitu, dan terus begitu. Saya pun jadinya akhirnya gitu loh, kayak berontak dengan keadaan saya.
Terus terang, saya 10 tahun jualan roti bakar, tetapi apa yang saya dapatkan nggak ada. Hanya bisa untuk beli makan, ya untuk makan, nyekolahkan anak. Apalagi anak sekarang sudah lulus STM dan mau kuliah, tapi saya tidak bisa mengkuliahkan. Sungguh saya sangat menyesal. Memang keadaannya seperti itu, dan saya membayangkan kalau saya terus seperti ini, saya bisa bayangkan beberapa tahun ke depan saya akan seperti apa, sudah bisa saya bayangkan. Makanya saya memutuskan untuk menjadi YouTuber. Itu sudah keputusan saya, apapun resikonya. Dan bukan sekedar menjadi YouTuber, harus berhasil di sini. Saya garis bawahi, harus berhasil dan secepatnya. Secepatnya. Nah, dalam kegelisahan saya, lihat-lihat YouTube, lihat konten Gondrong Labanan, akhirnya ya emang ya itulah, semua itu Tuhan tuh melihat, Allah tuh melihat. Akhirnya saya dapat solusinya, ya semoga aja ini menjadi awal dari kebangkitan semangat saya. Nah, itu solusinya sekarang yang saya lakukan, yaitu saya tetap jualan roti bakar ya. Jadi dalam 1 minggu saya harus jualan tuh 5 kali, 4 kali atau 5 kali dalam 1 minggu. Nah, itu pun berangkatnya saya pagi, jam 5 pagi berangkat sampai jam 8 malam. Itu solusinya yang pertama. Terus di gerobak saya, di rombong roti bakar saya, di kaca itu saya tulisin nama channel saya, YouTube Moko Brantas. Nah, dari situ saya bisa bekerja bareng, jualan roti bakar juga jualan konten. Jadi setiap ada orang yang lewat, orang yang tanya beli roti bakar, selalu saya tawarin, mohon dukungannya, ini channel saya Moko Brantas. Saya selalu bilang begitu. Jadi saya jualan sambil promosi, terus terang. Mungkin ya lingkup daerah sekitar saya yang bisa saya jangkau, nggak sampai Indonesia, tapi itu cukup membantu. Satu, membantu subscribe dan jam tayang saya, juga membantu keyakinan saya bahwa orang-orang mengenal saya adalah YouTuber. Nah, bagi saya kalau saya udah dikenal YouTuber terus nggak berhasil kan malu, gitu, malu. Akhirnya mau nggak mau saya harus berhasil. Makanya saya ini seperti apa ya, menantang diri saya sendiri supaya saya nanti nggak malu, harus berhasil, begitu teorinya saya seperti itu. Nah, dan yang bikin ngeri ya, Gondrong Labanan itu kayak pacar atau apa ya. Dalam kamar saya itu saya apa ya, saya print gambarnya Gondrong Labanan, saya taruh di tembok gitu ya. Ini seperti pacar lah. Adanya kalau saya lagi down selalu saya Gondrong Labanan, gambarnya Gondrong Labanan, seperti itu. Jadi intinya saya nggak mau gagal, harus berhasil. Jadi solusi-solusi yang apa ya, yang saya dapatkan ini ya akhir-akhir ini ya karena ancaman istri juga, akhirnya dapat solusi seperti ini itu. Tapi nggak apa-apa, dengan hal ini saya kerja jualan dapat uang juga sambil promosi, akhirnya channel saya dikenal orang dan bisa nambah viewers sama subscribe. Nah, itu bagi saya jadi apa ya namanya, sambil menyelam minum air. Nah, itu jadi intinya saya sudah dapat solusinya. Insya Allah apa yang saya lakukan ini nggak salah, gitu loh, nggak salah. Itu adalah solusinya yang saya lakukan. Terus
semakin lama dengan saya lakukan, kayaknya saya kok ada keyakinan gitu, keyakinan maksud saya gini, jualan saya bisa terjadwal, saya bikin konten juga terjadwal, jadi bisa jalan bareng. Nah, jadi saya jam 5 pagi berangkat, kadang mancing dulu, nanti jam 9 ya, jam 9 jam 10 jualan, lanjut jualan. Ya kebetulan sini saya sering mancing di Sungai Brantas, jarak sekitar 1 kiloan, 1,5 kilo mungkin lah ya. Nah di situ saya sering mancing, jadi saya langsung ke sana mancing, siap mancing saya jualan. Nah dapat ikannya itu nggak pernah saya bawa pulang, sebab kalau saya bawa pulang pasti ini ikannya nanti busuk, akhirnya itu ada orang beli saya kasihkan. Maksudnya gini, kalau cuma 1-2 ekor ya saya kasihkan orang saja. Nah Bu, sama masak saja Bu, ini Bu ikan kebetulan saya tadi mancing. Nah jadi di gerobak roti bakar saya itu di atas saya kasih joran ya, ada joran, ada tongsis yang dari bambu, macam-macam lah. Pokoknya intinya saya harus sukses. Caranya gimana itu aja yang di pikiran saya. Ya udah akhirnya dua-duanya harus jalan. Itu yang saya lakukan. Terus satu lagi, hari ini apa ya, pikiran pun jadi tenang. Jadi istri pun nggak begitu menekan, marah. Nggak harus bilang, wow YouTube gak ada hasil atau gimana. Paling nggak kan ada uang belanja dari hasil roti bakar ini tetap ada. Ya itu yang jadi ya udah saya sediakan waktu untuk bikin konten, udah saya sediakan waktu untuk jualan atau bekerja, jadi bisa jalan bareng. Itu yang bikin saya sekarang merasa percaya diri untuk nge-YouTube. Nah, jadi dengan hal ini kayaknya udah apa ya, momentum atau waktu bakal saya akan menunjukkan kepada orang rumah, terutama istri dan orang-orang yang membuli saya masalah YouTube ini. Kayaknya tinggal waktu aja pembuktian itu. Nah, jadi kayaknya saya udah bersahabat sekali dengan momentum gitu. Nah, Gondrong Labanan itu betul-betul telah menjadi virus, ya virus yang positif gitu loh. Seperti orang kena corona, ya. Orang kena corona itu disuntik dengan vaksin corona yang berasal dari virus corona itu sendiri. Begitu juga saya dapat suntikan dari Gondrong Labanan sendiri. Gara-gara Gondrong Labanan roti bakar kolab, nah sekarang saya dapat suntikan virus obat dari Gondrong Labanan. Nah, itu intinya. Jadi ya saya akan berjalan ini bebarengan. Semoga ini berhasil, nggak ada kendala lagi dalam saya membuat konten-konten yang seru-seru, yang menarik-menarik bagi teman-teman penggila mancing. Jadi intinya saya harus mengerti dengan kondisi saya saat ini, ya. Dan saya harus bersahabat betul-betul dengan momentum, karena saya harus mengerti betul gitu loh. Kalau saya udah bersahabat dengan momentum jualan roti bakar saya jalankan dengan sungguh-sungguh, konten saya jalankan dengan sungguh-sungguh juga. Saya percaya waktu pembuktian saya akan tiba. Dan saya akan buktikan kepada orang-orang kalau saya memang YouTuber sejati yang terlahir dari bawah, betul-betul dari bawah. Saya pun akan apa ya, dikasih tenggang waktu sama istri saya, nggak apa-apa, saya bilang iya, dan saya akan katakan bahwa saya akan sukses, saya akan memenuhi dan memberikan apa yang selama ini tidak bisa saya berikan kepada anak saya, kepada istri saya, kepada cucu saya juga. Saya akan lakukan semuanya
Nanti kalau sudah berhasil, saya akan penuhi apa yang selama ini nggak bisa saya penuhi. Memang sekarang ini ya keadaan rumah saya nggak ada apa-apa, makanya saya nggak pernah syuting di rumah. Malu. Di rumah ya kursi nggak ada di ruang tamu. Kalau di dapur banyak peralatan dapur. Di kamar nggak ada. Sebelum kesini saya tadi tengok di kamar yang ada cuma kasur, lemari, dan obat nyamuk. Itu saja. Pokoknya saya harus berhasil. Saya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Mas Gondrong Labanan beserta Pak Wono juga yang sudah tua seperti saya. Masalahnya ada orang yang menyemangati saya di konten saya. Dia berkomentar, nggak usah patah semangat Pak, mau ke berantas, karena Pak Wono pun sudah tua juga berhasil. Itu juga bikin semangat saya. Emang saya lihat-lihat rata-rata emang orang yang nge-YouTube itu muda-muda, tapi nggak tertutup juga kemungkinan bagi yang tua seperti saya kalau berusaha tetap bisa berhasil. Dan saya percaya kok kalau waktunya tiba, kalau saya mau bersahabat dengan momentum, dengan cara konsisten di bisnis ini di YouTube, kalau waktunya tiba, dan saya harap itu secepatnya, momentum itu pasti akan saya dapatkan. Pasti salah satu konten saya ada yang boom, ada yang meledak. Bagi orang seperti saya pemula ya, atau orang-orang lain, mungkin yang diberikan monetisasi. Saya nggak kepikiran itu. Yang saya pikirkan itu lebih ke depannya, masalahnya kebutuhan terus terang. Jadi bagaimana view saya meledak, subscribe saya banyak, orang yang percaya dan mengikuti saya banyak. Itu bukan sekedar monetisasi dan sebagainya. Itu. Jadi bagi teman-teman, bagi pemula yang saat ini belum dimonetisasi atau masih ragu-ragu untuk ngupload video, kita sama-sama berjuang. YouTube akan memberikan penghargaan kepada kita. Apa yang menjadi kerja keras kita pasti akan terbayarkan. Di luaran sana cari kerja susah. Di YouTube ini Anda tinggal mengkreasikan hobi Anda, upload ke YouTube, bikin konten yang bagus. Insya Allah kita berjaya bersama, kita berhasil bersama. Dan kepada teman-teman mohon dukungannya untuk subscribe ya, untuk subscribe di channel saya dan tonton sampai habis konten-konten saya. Saya akan memberikan konten-konten atau hal-hal yang menarik tentang dunia pancing yang Anda tunggu-tunggu. Sekali lagi kepada Mas Gondrong Labanan yang sudah merasuk di diri saya, kepada Mas Gondrong saya ucapkan terima kasih sekali. Anda betul-betul menjadi panutan saya. Saya akan selalu menantikan konten-konten Anda terus. Jadi kepada semua teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga Anda apa yang saya rasakan bisa Anda rasakan tentang kegundahan hati saya. Sekarang saya udah mendapatkan solusinya. Semoga apa yang saya lakukan ke depan itu tidak salah ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Gondrong Labanan dan kepada semua teman-teman semuanya ya telah mendukung saya, dan saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.